Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Dilihat dari katanya, berasal dari dua kata, yakni Taruma dan negara. Negara punya arti kerajaan atau negara, dan Taruma artinya tarum atau nila, yaitu nama sungai yang membelah Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Bukti yang memperkuat pernyataan itu adalah ditemukannya 7 prasasti. Prasasti Citarum, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak Muncul. Ketujuh prasasti itu ditulis menggunakan huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum. Tahta kerajaan selanjutnya digantikan putranya, yakni Dharmawarman pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Tarumanegara mencapai puncaknya ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Purnawarman berhasil memimpin rakyatnya secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Pemerintahan Purnawarman sangat memperhatikan aliran sungai karena sungai digunakan untuk sarana perekonomian pada zaman itu. Seperti pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 421 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan untuk membangun Sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki aliran Sungai Gomati dan Candrabaga. Perlu diketahui, sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai bisa membangkitkan perekonomian pertanian dan perdagangan pada saat itu. Berdasarkan sumber-sumber sejarah, diketahui tentang mata pencaharian dan aktivitas perekonomian Kerajaan Tarumanegara, yaitu pertanian, peternakan, dan pelayaran. Rakyat Tarumanegara pun memiliki aktivitas perekonomian lain seperti perburuan, pertambangan, perikanan, dan perniagaan. Informasi itu diperoleh dari Prasasti Tugu. Pada Prasasti Tugu disebutkan tentang pembuatan kali dan saluran yang mengarahkan aliran air ke perkampungan. Pembuatan kali ini diduga dimaksudkan untuk dua tujuan, untuk mengatasi banjir dan lahan-lahan pertanian penduduk. Bukti lain juga menyebutkan mengenai adanya penduduk yang bermata pencaharian berupa pemburuan, perikanan, pertambangan, dan perniagaan. Lebih didasarkan pada sumber-sumber Cina yang mengabarkan bahwa daerah yang disebut Holing itu menghasilkan kulit penyu, emas, dan perak, serta cula badak dan gading gajah. Badak dan gajah adalah binatang liar, dan untuk mendapatkannya terlebih dahulu harus diadakan perburuan. Hal-hal yang menarik di berita Cina adalah bahwa penduduk kerajaan Tarumanegara sudah mempunyai kemampuan untuk membuat minuman keras dari mayang atau yang bisa disebut sebagai bunga kelapa. Dengan adanya aktivitas perekonomian seperti itu mengisyaratkan sudah adanya organisasi sosial, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, juga adanya sarana dan prasarana yang menopang mobilitas sosial masyarakat
di Kerajaan Tarumanegara. Kemudian setelah Punawarman meninggal, Purnawarman digantikan oleh Wisnuwarman pada tahun 434 sampai 455 Masehi. selanjutnya digantikan oleh Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Chandrawarman pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Yang digantikan lagi oleh Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Selanjutnya, Suryawarman digantikan oleh Kertawarman pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Kemudian digantikan lagi oleh Sudawarman pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Kemudian digantikan oleh Hariwangsawarman pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Kemudian digantikan oleh Nagajayawarman pada tahun 640 sampai 666 Masehi. Kemudian digantikan lagi oleh Lingga Jayawarman pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Sayangnya, Lingga Jayawarman hanya memiliki 2 orang putri sehingga tidak memiliki penerus. Kedua putrinya bernama Manasi yang menikahi Tarusbawa, yang menjadikan Tarusbawa merupakan raja penerus kerajaan Tarumanegara. Putri lainnya bernama Sobakancana yang menikahi Dapunta yang Sri Jayanasa, yang berhasil melarikan diri dan menjadikannya pendiri kerajaan Sriwijaya. Menurut para ahli, kemunduran Tarumanegara disebabkan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor serangan kerajaan lain. Salah satu kerajaan yang menyerang kala itu adalah Majapahit. Saat Tarumanegara berada di bawah kepemimpinan Raja Sudawarman. Faktor kedua ialah tahta diberikan kepada menantunya, yakni Tarusbawa. Namun Tarusbawa yang saat itu adalah raja dari kerajaan Sunda lebih memilih untuk mengembangkan kerajaannya sendiri, yang mengakibatkan kerajaan Galuh meminta untuk memisahkan diri dari Tarumanegara, dan Tarumanegara pun tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, setelah mendengarkan penjelasan kami berdua, kami berharap kalian dapat mengerti. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.